Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita berjumpa kembali dalam renungan CPDM HKBP Bumiyanggrek hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nomor 757 ayat 1. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Lukas pasal 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentunya ingin hidup bahagia. Dan bahagia adalah tujuan dari kehidupan manusia. Namun kebahagiaan itu berawal dari hal yang berbeda ketika seorang dibebaskan dari roh jahat. Satu sisi lain, ketika seseorang mampu melakukan apa yang Tuhan telah katakan, dan dia juga disebut berbahagia. Secara khusus dalam firman Tuhan, yang berbahagia adalah yang mendengar dan memelihara. Tentu hal ini menjadi bagian yang terbaik ketika merespon perkataan Yesus terhadap perempuan yang mendengarkan Yesus. Perempuan yang tahu benar bagaimana seseorang harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ternyata menjadi bahagia jauh lebih baik ketika dia menempatkan firman di atas segalanya. Hal ini latar belakangi dengan kembalinya roh jahat yang telah diusir dan mencari tempat perhentian. Dan di sisi yang lain, firman Tuhan juga mengingatkan kita ada sikap yang jauh lebih baik daripada hal mengetahui keberadaan kebahagiaan itu. Mencari harta benda, mencari jabatan, mendapatkan hiburan dan lain sebagainya. Nyata berbahagia yang lebih baik dan jauh lebih diuntungkan adalah ketika seseorang tahu bagaimana membedakan kebahagiaan dunia dengan kebahagiaan yang dari Tuhan. Berbahagia keluar dari masalah, namun jauh lebih baik berbahagia mempersiapkan supaya masalah tidak terlalu lama hinggap. Karena itulah Yesus melihat bahwa segala sesuatu termasuk bahagia itu dari sudut pandang surgawi. Mereka yang berbahagia tidak akan ditemukan di dunia. Mereka yang bahagia tidak akan pernah selesai ketika mencari dari sudut pandang dunia. Apa yang membuat ini menjadi berbeda? Karena Tuhan menginginkan ada sebuah komunikasi yang dekat, dan akhirnya dia tahu memelihara firman itu jauh lebih baik, karena memelihara sama dengan pemeliharaan Tuhan terhadap dirinya. Yesus mengatakan bahwa memelihara adalah bentuk ketulusan.
Karena dia tahu yang melatar belakangi pemeliharaan itu sama dengan didikan Yesus. Sebagaimana orang tua terhadap anak, memelihara, menjaga. Di dalamnya ada unsur penerimaan. Itulah yang disebut bahagia. Sungguh secara duniawi seseorang hidup di dunianya, namun sangat menyenangkan perempuan yang berseru kepadanya, dan Yesus menyatakan, mungkin mengherankan bagi banyak orang yang sedang mendengar didikan dan ajarannya, namun tidak dengan perempuan. Ia bersuka cita karena memang dididik dan diajar dengan firman Tuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Hingga saya boleh katakan, ada orang tua yang berdoa dan mengajarkan kepada anaknya untuk berdoa. Namun si anak bertanya kepada ayahnya, kenapa ayah sering berdoa padahal tidak pernah masalah menjauh dari hidup kita dan seperti tidak menguntungkan. Si ayah pun menjawab, memang doa tidak pernah menguntungkan kita dan tidak membuat kita menjadi orang yang kaya. Tapi doa menghilangkan rasa khawatir, menghilangkan rasa ketidakpuasan, dan doa membuat kita percaya Tuhan melindungi dan memelihara kita. Biarlah seruan firman Tuhan hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya menjadi sebuah jawaban bahwa kita adalah orang bahagia yang Tuhan inginkan untuk tetap memuji dan memuliakannya. Selamat mengisi hari ini dengan kebaikan Tuhan, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami boleh mengisinya dengan kuat kuasa dari Tuhan. Dan kami bersyukur, kami selalu berbahagia yang disebutkan oleh Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkatimu. Amin.